Pria itu meraih topi kekasihnya dan meneteskan air mata. Ia tak pernah menyangka bahwa kekasihnya yang berusia 25 tahun suatu hari akan menjadi wanita tua dan jatuh di hadapannya. Pada saat itu, ia sama sekali tidak mengenalinya. Ia hanya mengambil topi merah itu, mengembalikan padanya, lalu pergi. Pertemuan singkat itu menjadi kali terakhir mereka bertemu. Cerita ini dimulai pada musim bunga sakura. Haruto, seorang fotografer, pergi untuk memotong rambut dan langsung terpikat pada seorang gadis bernama Misaki. Ia merasa sedikit gugup dan tak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Karena itu, ia pergi ke salon sekali seminggu hanya untuk melihat Misaki. Seiring kunjungan itu, keduanya akhirnya mulai akrab satu sama lain. Namun, ketika Haruto akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengajaknya kencan, Misaki secara tidak sengaja memotong telinganya, dan darah pun menyembur seketika. Terkejut dan bingung, Misaki tak punya pilihan selain mengikuti Haruto hingga rumah sakit, sambil terus meminta maaf, berharap diampuni. Melihat Misaki yang begitu menyesal, Haruto hanya mengajukan satu permintaan. Ia berharap Misaki mau pergi berkencan dengannya sebagai bentuk kompensasi atas kejadian itu. Misaki merasa bersalah, jadi ia pun secara alami tidak menolak. Tak lama kemudian, mereka menjalani kencan pertama. Misaki ceria dan cerewet, terus mengobrol sepanjang jalan, sementara Haruto tampak cemas. Setelah berpikir lama, Haruto akhirnya mengungkapkan kebenaran. Ternyata, ia bukanlah seorang fotografer, melainkan pelayan di sebuah restoran. Ia khawatir Misaki akan menilainya rendah. Namun sebenarnya, ia memang memiliki impian menjadi fotografer dan pernah bekerja sebagai asisten di sebuah studio. Tapi, karyanya tak pernah dihargai, hingga ia menyerah. Misaki tiba-tiba marah, bukan karena ia berbohong, tapi karena merasa Haruto tidak cukup berusaha dan memilih untuk menyerah. Ia tidak ingin berkencan dengan pria yang tidak memiliki motivasi. Setelah kejadian itu, mereka tidak saling menghubungi untuk waktu yang lama. Namun, entah mengapa, Misaki sering teringat pada Haruto. Hingga suatu hari, Haruto menelponnya. Ia mengetahui bahwa sejak kencan terakhir, Haruto kembali menjadi asisten fotografer dan menghidupkan kembali impiannya. Ia sangat berterima kasih atas dorongan Misaki dan ingin mengajaknya makan untuk merayakan gaji pertamanya. Misaki merasa menantikan momen tersebut dan bahkan berdandan rapi. Ia baru menyadari ada beberapa uban di garis rambutnya, namun saat itu ia tak mempermasalahkannya. Di restoran, melihat bekas luka di telinga Haruto, Misaki merasa bersalah. Tersentuh, Misaki menerima hadiah dari Haruto, tas pinggang berwarna pink untuk gunting. Misaki bertanya tentang warna tas tersebut. Haruto menjawab, jika senyum Misaki seperti bunga sakura yang mekar. Kata-kata manisnya membuat hati Misaki kembali berdebar. Saat berpisah, ia ingin menyatakan perasaannya. Namun, kereta terakhir hampir berangkat. Malunya membuat ia berlari tergesa-gesa ke stasiun sebelum sempat selesai bicara. Melihat itu, Haruto mengejarnya dengan sepeda dan akhirnya mendapatkan jawaban yang lama ia nantikan. Hari itu, mereka resmi menjadi pasangan. Seperti pasangan pada umumnya, mereka tak terpisahkan hampir setiap hari. Saat sibuk, mereka saling bercerita lewat pesan, menjelajahi kuliner jalanan, menonton film, dan berlari berpegangan tangan di jalan sepi. Meskipun kencan mereka biasa saja, mereka tetap merasa sangat bahagia. Suatu hari, Misaki terkena demam tinggi selama 3 hari, dan Haruto berniat menengoknya ke rumah. Misaki gugup. Ia tak ingin kekasihnya melihat wajah tanpa make up. Sebelum ia siap, Haruto sudah tiba di bawah rumahnya. Mashima, kakak dari Misaki, tidak menyukai Haruto. Karena di matanya, semua pria yang mendekati adiknya bukan orang baik. Haruto diizinkan masuk, tetapi hanya boleh berdiri di depan pintu kamar. Karena tidak memakai make up, Misaki menutupi wajahnya dengan masker sepanjang waktu. Tapi Haruto tetap berharap
ia mau melepasnya. Di matanya, penampilan kekasihnya tak pernah jadi masalah. Ketika Misaki membuka masker, Haruto memujinya cantik dan Misaki tersenyum bahagia. Haruto ingin mendekat, tapi ditarik oleh Mashima. Di luar, Haruto menelepon dan mengajaknya ke pameran kuil untuk menonton kembang api setelah sembuh. Misaki setuju, penuh harapan untuk pertemuan berikutnya. Malam itu, tiba-tiba tubuhnya terasa sakit luar biasa dan suhu badannya melonjak tinggi. Mashima segera membawanya ke rumah sakit dan dokter memberikan kabar mengejutkan. Misaki kemungkinan menderita progeria, penyakit langka yang menyebabkan penuaan cepat. Keriput dan uban akan muncul mendadak, otot-otot mengecil, dan tubuhnya menua puluhan kali lebih cepat dari orang normal. Singkatnya, Misaki bisa segera menjadi tua dan meninggal saat organ tubuhnya gagal. Berita buruk itu membuat Misaki syok, namun secercah harapan masih ada, karena ini hanya baru dugaan dokter. Berdasarkan saran dokter, Misaki melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hari-hari menunggu hasil terasa paling sulit. Ia terjaga semalaman, bersembunyi di bawah selimut, dan menangis panjang. Namun keesokan harinya, ia muncul di hadapan Mashima dengan penuh energi. Hari itu adalah hari mereka seharusnya menonton kembang api bersama Haruto. Sayangnya, hujan deras membatalkan acara kembang api. Kekecewaan terpancar jelas di wajah Misaki. Untuk membuatnya bahagia, Haruto menunggu hingga langit cerah dan membeli beberapa kembang api tangan. Malam itu, Haruto mengadakan pesta kembang api pribadi hanya untuk Misaki. Mereka mengibaskan kembang api dengan bebas, wajah mereka penuh kebahagiaan. Namun entah kenapa, kembang api di tangan Misaki cepat padam. Sambil memaksakan senyum, diagnosis dokter kembali terbayang. Wajahnya akan menua dengan cepat dan waktu yang tersisa bersamanya akan segera habis. Di saat itu, Haruto tiba-tiba ingin melamar Misaki. Senyum pahit di wajahnya penuh dengan emosi. Misaki tidak langsung menerima lamaran itu. Ia tersenyum lembut, berkata bahwa ia belum siap dan berharap Haruto menunggu sedikit lebih lama. Meski dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa menunggu selamanya. Hasil pemeriksaan rumah sakit keluar dan Misaki didiagnosis dengan kondisi yang membuatnya menua dengan cepat dalam waktu 6 bulan hingga akhir hayatnya. Misaki merasa sangat putus asa, namun tetap berpura-pura kuat di hadapan kakaknya. Untuk bisa fokus menjalani perawatan dengan tenang, ia berhenti dari pekerjaan favoritnya. Sesampainya di rumah, ia menyingkirkan semua perlengkapan penata rambutnya. Namun, saat melihat hadiah dari Haruto, Misaki tak lagi mampu menahan diri. Ia menangis terseduh-seduh, hatinya hancur. Sejak hari itu, Misaki menemui Haruto untuk bersiap mengucapkan selamat tinggal. Hari itu, ia belajar fotografi dari Haruto, mengambil gambar bayangan, langit, dan telapak tangan. Meskipun tampak biasa, foto-foto itu menyimpan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Di malam hari, Misaki memilih tinggal di rumah Haruto sampai ia tertidur, lalu pergi dengan enggan. Melihat Haruto yang tertidur, ia benar-benar berharap bisa menua bersamanya. Setelah hari itu, Misaki dengan tegas memutuskan hubungan. Selama 2 bulan penuh, ia tidak menemui Haruto atau menjawab teleponnya. Haruto yang tidak tahu kesalahannya pergi ke rumah Misaki, tapi selalu dicegah oleh Mashima. Ia tidak menyerah dan terus menunggu di depan pintu. Misaki tak punya pilihan selain meminta dokter berpura-pura menjadi pacarnya dan menelepon Haruto. Awalnya, Haruto sulit percaya, masih menahan secercah harapan, ingin menemui Misaki untuk menjernihkan semuanya. Namun, Misaki membalas tegas jika pacarnya tidak menyukai jika Haruto terus mengganggu Misaki. Haruto pun runtuh sepenuhnya. Ia mengingat betapa besar cintanya padanya dulu dan betapa bencinya ia sekarang. Ia mengucapkan kata-kata kasar dan akhirnya menyerah sepenuhnya. Yang tidak disadari Haruto, wajah Misaki kini sudah menua, tak lagi sama seperti dulu. Rambutnya rontok beruntai. Meskipun ia ingin menemui Haruto lebih dari siapapun, ia tak ingin kekasihnya menyaksikan kondisi rapuhnya.
Rumah sakit untuk progeria tak mampu menanganinya, dan Mashima tidak mau menyerah. Ia percaya pada pengobatan tradisional, membawa adiknya setiap hari ke klinik terpencil di pegunungan. Misaki menjalani apa yang disebut elektroterapi canggih, dan Mashima menghabiskan seluruh tabungannya untuk itu. Sayangnya, setelah hanya setengah bulan, klinik itu sudah tutup. Penduduk lokal menjelaskan bahwa klinik itu menipu dan telah ditutup polisi sejak malam sebelumnya. Saat itu, saudara yang selalu kuat itu tak mampu menahan diri lagi, dan air matanya pun tumpah. Bukan karena uang, tapi karena secercah harapan terakhirnya hilang. Sejak saat itu, kondisi Misaki memburuk dan harus dirawat di rumah sakit. Karena tidak ingin menyusahkan kakaknya, ia berjalan ke kamar mandi dengan alat bantu, tetapi setengah jalan mengalami inkontinensia. Ketika perawat mengetahui hal itu, ia segera menenangkan Misaki, meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja dan mereka bisa menanganinya. Pada hari itu, Misaki akhirnya harus menghadapi kenyataan yang kejam. Tak ada keberuntungan di dunia ini dan penyakitnya tak bisa disembuhkan. Ia baru berusia 25 tahun, namun telah menua secara prematur. Misaki tidak ingin dirawat di rumah sakit karena setiap hari di sana dipenuhi perpisahan dan kematian. Pacar kakaknya mengemudi dan menjemputnya. Kebetulan melewati tempat kerja Haruto, sehingga memutuskan untuk berhenti. Melalui kaca mobil, Misaki mencari kekasihnya, dan akhirnya Haruto muncul. Misaki menepuk kaca dan berbisik, "Aku merindukanmu, aku sangat merindukanmu." Tetapi suara hujan deras menutupi rindu itu. Sebulan berlalu begitu cepat, dan kondisi Misaki memasuki tahap akhir. Untuk membahagiakan Misaki, Mashima memberinya topi merah muda pada hari Natal, lalu memberikan hadiah lain, kaos kaki merah. Jika menulis harapan dan dimasukkan ke dalamnya, harapan itu akan terkabul. Keesokan harinya, saudara laki-lakinya menemukan tulisan harapan Misaki di dalam kaos kaki itu. Tulisannya jelas, "Aku ingin bertemu Haruto." Untuk mewujudkan harapan itu, Mashima akhirnya menemui Haruto dan memberitahu kebenaran. Perasaannya tidak pernah berubah dan tidak pernah berhenti mencintainya. Semua kebohongan itu hanyalah kepura-puraan gadis yang baik hati. Saat Haruto mengetahui hal ini, ia meneteskan air mata dan segera menuju rumah Misaki. Mashima mengizinkannya masuk, tetapi kali ini Misaki yang menahan pintu. Tak peduli bagaimana penampilannya sekarang, ia tetap ingin melihatnya. Namun, Misaki diam. Ia sangat merindukan Haruto. Namun meski dalam keadaan renta dan rapuh, ia tidak ingin dilihat olehnya. Ia hanya bisa bersembunyi di balik selimut dan menangis dalam diam. Dalam hari-hari berikutnya, Haruto hampir setiap hari datang ke pintunya dan mengajaknya berbicara. Mereka berbagi cerita tentang segala hal yang terjadi di sekitar mereka. Dan terkadang, Misaki tertawa lepas. Cinta yang dulu mereka miliki kembali menyambungkan kebahagiaan mereka melalui pintu itu, membuat Misaki sejenak lupa akan penderitaan penyakitnya. Seiring waktu, karir Haruto meningkat dan ia menjadi fotografer terkenal. Ia berencana mengadakan pameran fotografi dan berharap Misaki hadir pada hari itu. Setelah Haruto pergi, Misaki bingung memikirkan undangan itu. Ia ingin pergi, tapi tidak berani. Saat itu, kakaknya tidak tahan lagi. Ia meminta Misaki untuk tidak menyerah. Kali ini, dia harus meraih hal terpenting. Dengan dorongan saudaranya, Misaki akhirnya datang ke pameran fotografi Haruto dengan tongkat. Ia mengenakan topi merah muda dan tampak sangat cantik. Namun ketika melihat karya Haruto, Misaki tertegun sejenak. Semua foto itu adalah kenangan mereka. Salon tempat pertama kali mereka bertemu. Pohon sakura di kencan pertama mereka. Restoran tempat ia menerima hadiah pertama. Dan tempat Haruto pertama kali melamar. Sejenak, Misaki seolah kembali ke masa mudanya. Ia menatap dirinya yang dulu. Dan Haruto tersenyum lega sambil mengenang kembali momen-momen bahagia itu. Saat itu, Misaki pun memantapkan hati. Meski beruban, ia ingin menemui Haruto dan menyatakan sendiri perasaannya. Namun, bertolak belakang dengan keinginannya, Haruto ingin menemui Misaki
tapi baru menyadari bahwa ia telah pergi ke pameran fotografi. Ia berlari tergesa-gesa, tak berani berhenti sekejap pun. Sementara itu, Misaki menapaki jalan dengan tongkat, tubuhnya gemetar saat mencari Haruto. Ia memanggil nama kekasihnya dan berjalan dengan susah payah hingga akhirnya terjatuh. Saat itu, Haruto akhirnya datang. Misaki perlahan mengangkat kepalanya dengan ekspresi tak percaya. Akhirnya, ia melihat kekasih yang selalu ia pikirkan siang dan malam. Namun, Haruto berkata, "Nenek, apa kau baik-baik saja?" Memang, dengan penampilan Misaki saat ini, Haruto tidak mengenalinya. Ia membantu Misaki mengambil topinya dan perlahan membantunya berdiri. Saat itu, Misaki tersenyum lembut, berkata, "Terima kasih." Haruto berkali-kali mengingatkan agar berhati-hati, lalu berangkat ke pameran fotografi. Akhirnya, ia meninggal dunia dan Mashima mengatur pemakaman sederhana untuknya. Saat meninggal, Misaki masih menggenggam erat hadiah yang diberikan Haruto. Haruto meminta izin pada saudaranya untuk masuk ke kamar Misaki. Dengan mata merah penuh air mata, ia akhirnya melangkah masuk. Di sana, tergeletak gaun bunga yang dipakai Misaki pada kencan pertama mereka dan peralatan penata rambut yang digunakannya sebelum meninggal. Namun saat itu, Haruto tiba-tiba melihat topi merah muda dan seolah waktu berhenti sejenak. Barulah ia menyadari orang tua yang ia temui di salju hari itu adalah kekasih yang selama ini ia cari. Dipenuhi kerinduan yang tak tertahankan, Haruto tak mampu menahan diri lagi. Ia meraih topi merah muda kekasihnya dan meneteskan air mata. Kesedihan yang begitu dalam membuatnya tak tertahankan hingga ia menulis surat bunuh diri dan hendak menggunakan gunting milik Misaki untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat itu, ia menerima surat yang ditinggalkan Misaki. Di dalamnya, Misaki menulis betapa bersyukurnya ia pada Haruto karena telah mengajaknya ke pameran fotografi. Sejak sakit, ia takut pada perjalanan waktu dan perubahan pada penampilannya. Namun kini, ia tahu ada hal-hal yang tak akan pernah berubah. Di foto-foto Haruto, ia akan selamanya berusia 25 tahun. Kenangan paling indah pun tetap beku di saat itu. Surat itulah yang memberi Haruto keberanian untuk terus hidup. Ia memutuskan untuk menjalani hidup dengan baik, memotret setiap sudut kota dengan semangat Misaki menyertainya. Namun, tak seorang pun tahu bahwa dalam surat bunuh diri yang ditinggalkannya hari itu, hanya ada 2 kalimat. Ketika aku tak bisa mengenali wajahnya di salju yang luas, kita sebenarnya telah mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya.